Halo, ya selamat sore. Oke, kenalan dulu ya. Perkenalkan aku Kak Sony Afriansa, kamu bisa panggil aku Kak Sony aja. Di mana em, di sini aku sebagai pengajar matematika kamu di Brand Online Akademi Ruang Guru. Oke, itu nama kamu Januar ya? Oke, dari SMP? Mhm. Wow, lumayan jauh ya. Oke, BTW kamu suka matematika nggak Januar? Nggak terlalu, kenapa? Agak susah. Iya, tapi nggak apa-apa. Kita coba belajar matematika dengan sesimpel mungkin kali ini ya. Dan juga ditemani sama aku pastinya. Oke, kalau gitu kita mulai dari yang perpangkatan dulu. Nah, kita mulai belajar dari perpangkatan. Ya, udah pernah dengar kata perpangkatan belum sih? Mhm. Iya, yang dikenal dengan bentuk akar, benar banget. Kalau pangkat-pangkat, terus kalau misalnya ini dan jadi bentuk akar, gimana maksudnya tuh? Oh iya benar jadi dari misalnya gini, dua pangkat dua diakarin jadi dua. Nah, jadi tadi sorry aku salah salah sebutnya hari ini kita bahasnya bukan perpangkatan tapi kita bahasnya bentuk akar ya. Mhm. Oke, mulai dari sini dulu nih. Nah, apa yang terlintas dalam pikiran Januar sendiri saat mendengar kata akar? Pohon. Oke, bener sih pohon ya. Terus ini bukan belajar biologi ya, bukan akar serabut sama akar tunggang, itu beda lagi ya. Tapi ini lebih ke akar matematika ya. Mungkin kamu membayangkan sebuah pohon yang ditopang oleh akarnya kokoh, itu kan benar-benar ya. Atau adakah yang terpikir dalam pikiran kalian bentuk matematika? Nah, yang akan kita bahas itu adalah bentuk akar dalam matematika. Lalu apa nih yang dimaksud dengan bentuk akar itu dalam matematika? Jadi, akar, ya saya highlight di sini ya, akar merupakan suatu operasi ya, merupakan suatu operasi aljabar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah bilangan. Wah, berarti dia adalah salah satu operasi aljabar. Nah, bilangan bentuk akar itu memiliki sifat-sifat dan cara merasionalkan bentuk akarnya. Lalu apa saja sifat-sifat itu dan bagaimana cara merasionalkannya? Ya, kita bahas di materi kali. Wah, udah nggak sabar belum ya? Mhm. Oh, agak sulit gitu kalau dari akar yang dijelasin. Ya, emang nggak apa-apa. Nah, kita coba lebih simpel lagi ya. Lalu apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Yang pertama itu kamu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan sifat bilangan akar. Lalu kamu juga bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menasionalkan bentuk akar. Nah, dan ini peta konsepnya ya. Ada pengertian bentuk akar, kemudian ada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, ada juga perkalian bentuk akar, lalu perkalian dua suku bentuk akar, dan pembagian bentuk akar. Tuh. Lalu ada aplikasi bentuk akar juga sama rasionalisasi bentuk akar. Ada 7 nih yang perlu diketahui dalam materi kali ini. Gimana kita bahas satu-satu? Mhm. Ya, yang pertama itu adalah konsep kilatnya, tapi kita masuk ya. Sekarang pengertian bentuk akar dulu. Jadi, bentuk umum dari bilangan akar itu adalah kayak gini ya. Dia akar A pangkat M diakarin. A pangkat M diakar M. Gitu ya. Berarti A, dia ini kalau disederhanakan jadi A pangkat
M per N. Apakah akar pangkat N dari, cara bacanya gini ya, akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, bentuk akar merupakan akar-akar dari suatu bilangan real, ya positif, yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Nah, bentuk akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat. Ya, nah, bilangan irasional itu adalah bilangan real yang tidak bisa dibagi. Hasil baginya tidak pernah berhenti. Nah, ya, bilang irasional tidak bisa dinyatakan sebagai akar B dengan A dan B sebagai bilangan bulat dan B tidak sama dengan nol. Contoh bilangan irasional dalam bentuk akar. Ada akar 2, ada akar 6, ada akar 7, ada akar 11. Ya. Nah, bilangan-bilangan tersebut jika dihitung dengan kalkulator merupakan desimal yang tak berhenti atau bukan desimal yang berulang. Ya. Misalnya akar 2 itu kan sama dengan 1,41421356 dan seterusnya. Itu adalah akar 2. Nah, akar 25 bukan bentuk akar. Hal ini dikarenakan adalah akar 25 itu 5 dan dia merupakan bilangan rasional. Oke, sejauh ini ada yang tanyakan? Mhm. Gimana? Oke. Mm-mm. Ya, benar. Jadi, pertanyaan kamu tentang kayak gini, Kak, berarti kalau misalnya nih, dia tuh akar 16. Itu kan akar 16 sama dengan 4. Berarti 4 itu bukan bilangan rasional. Benar. Jadi yang dinyatakan dalam bentuk akar itu adalah dia tidak bisa diakarin, tidak bisa ketemu akarnya berapa, dan dia bisa jadi dalam desimal yang berulang, yang tidak berulang. Mm-mm. Lalu bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar? Contoh ya, jadi akar itu bisa misalnya akar A kali B. Nah, itu bisa disederhanakan menjadi akar A kali akar B, di mana A dan B adalah bilangan real bulat positif. Contoh akar 12. Nah, akar 12 itu kan dari akar 4 dikali dengan akar 3. Ya. Akar 4 dikali dengan akar 3. Jadi nah kita tahu akar 4 itu sama dengan 2. Nah, hasilnya adalah 2 akar 3. Begitupun dengan pola bentuknya adalah pembagian akar A per B. Ya, sama dengan akar A per akar B. Contoh akar 10 per akar 16. Dia sama dengan akar 10 dibagi akar 16. Nah, kemudian akar 16 kan kita tahu tuh, yang di bawah adalah 4. Maka dia adalah seperempat akar 10. Iya, sejauh ini ada yang menunjukkan. Paham? Oke, mantap. Udah paham ya? Alright. Boleh dibuat dulu nggak contoh soal yang ini? Nilai dari akar pangkat 3 dari 8. Wah, dikerjakan dulu.
Udah dapat hasilnya berapa? Benar ya, hasilnya 2. Kenapa tuh sama dengan 2? Mhm. Nah, di sini kan 8. 8 itu kan dia sama dengan 2 pangkat 3. Benar ya, apa dibilang ya? 2 pangkat 3 akar 3. Pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Ini sama dengan 2 pangkat 3 per 3. Benar. Jadinya dia adalah 2 pangkat 1. Alias nilainya 2. Pinter. Nah, benar kan jawabannya ya? Oke, coba kalau yang ini kayaknya min 125. Ya. Udah? Oke, sudah ya. Hasilnya 5. Coba kita bahas. Ternyata dia ini adalah min 5 hasilnya. Kenapa min 5? Otomatis sama kayak tadi, ini hasilnya adalah minus. Nah, kalau minus dan dia adalah akar dari ganjil, ganjil ya. Nah, min 125 itu sama dengan min 5 pangkat 3. Nah, karena dia ganjil, pasti hasilnya pasti bakalan negatif. Udah cukup selesai dengan min 125 ya. Sama. Kecuali nanti kalau dia jawabnya 125 dan dia positif, berarti bukan min 5 tapi 5 pangkat 3 aja. Iya, benar. Dia adalah min 5 pangkat 3, akar pangkat 3 dari min 5 pangkat 3. Min 5 pangkat 3 adalah min 5 3 per 3 sama dengan min 5 pangkat 1 alias min 5. Jawabannya yang B. Cukup dipahami? Mudah ya. Lalu akar 80. Coba. Sudah dapat? Oke, hasilnya berapa?
enam 4 akar 5 benar ya. Jadi caranya sama ya kamu ya. Berarti kan dia akar 80 ini itu sama dengan kita bisa merasionalkannya menjadi akar 16 dikali akar 5. Jadi akar 80 itu adalah akar 16 kali akar 5 sama dengan akar 16 berapa? Iya benar 4. Akar 5 ya akar 5. Jadi jawabannya yang D. Nah, kenapa bukan yang C? Ya nggak mungkin 16 doang ya, dia karena kan udah diakarkan. Wah, pinter nih. Sekarang kita masuk materi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Tapi sebelum ke sini ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ya, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu, yang pertama, bilangan bentuk akar, dia memiliki akar di mana memiliki sifat penjumlahan dan pengurangan. Ya, kalau bentuk akar itu. Di mana sifat ini tuh akan memudahkan kamu nih dalam melakukan operasi aljabar yang melibatkan pecahan. Bentuk akar. Misal, ya, satu, ya, P kali akar pangkat N dari A ditambah Q akar pangkat N tambah A. Nah, selagi akarnya sama, lihat nih, N akar A, N akar A gitu kan, maka ini kita bisa tambahkan koefisien depan. Halo, mhm. Ya, boleh udah. Oke. Contoh soal dari berikut. Ya, dia 3 akar 2 ditambah 4 akar 2 kurang 2 akar 2. Semuanya sudah sama ya. Sama-sama akar 2. Jadi kita cukup menambahkan atau mengurangi operasi koefisien depan saja. Jadi dia adalah 3 ditambah 4 dikurang 2 tutup kurung akar 2. Hasilnya berapa? Iya benar sekali. 5 akar 2. Ya, karena 3 tambah 4 7 dikurang 2 adalah dia 5 akar 2. Iya, bener kan? Coba yang nomor 5 nih.
Ya, jadi kan benar nih karena dia bukan sama akarnya sama. Nah, ini kan akarnya dua, ini akar dua, ini akar tiga, ini akar lima. Maka dia akan membentuk pola tetap nggak bisa dijumlahkan. Jadi yang yang ya begitu dia. Jadi jika jenis akar atau angka dalam akar berbeda, maka hasil penjumlahan atau pengurangannya tetap sama, tetap begini. Karena dia berbeda, catatannya harus sama. Ya. Coba yang ini nomor 6. Udah dapat? Belum? Oke, baiklah. Di sini ada 3 akar 2 tambah 5 akar 8 dikurang akar 32. Tetap nggak bisa. Tapi kok di sini bisa? Nah, coba ya. Kita coba nih dengan karena 3 akar 2 tambah 5 akar 8 kurang akar 32. Nah, kalau akar 2 kan udah nggak bisa dirasionalkan lagi ya. Jadi akar 8 yang bisa dirasionalkan menjadi akar 4 benar kali akar 2. Jadi kalau 5 akar 4 kali akar 2 jadinya berapa tuh akar 4? 2 berapa kali? Jadi 2 kali 5 10. Jadi dia 10 akar 2. Nah, dikurang di sini kurang ini ya. Ini adalah akar 32. Akar 3 itu 2 itu berapa sih? Benar sekali ya, akar 16 kali akar 2. Akar 16 berapa? 4. Berarti dia 4 akar 2. Lalu coba kita tulis ulang ya. Kalau kita tulis ulang, sini kita tulis ulang, itu dia, ini aja ya, kita tulis ulang, jadinya dia adalah 3 akar 2 ditambah 10 akar 2 dikurang 4 akar 2. Nah, lalu selanjutnya di apa ini? Benar, kita jumlahkan ya. Karena sekarang udah sama semua. Sama-sama akar 2. Jadi kita tinggal buat 3 tambah 10 dikurang 4 akar 2. Hasilnya
9 akar 2. Oke, jadi jawabannya yang D. Nah, cukup dipahami? Iya. Coba nomor selanjutnya nggak ada ya. Kita sekarang perkalian. Nah, kita masuk ke materi perkalian bentuk akar. Jadi kalau akar itu bisa dikalikan. Ya. Contohnya, akar pangkat N kali A dikali N akar pangkat N kali B. Berarti dia ada karena dia sama-sama ya. Untuk akar pangkat dari berapa, jadi bisa dikalikan dengan akar pangkat N A kali B. Nah, begitu juga dengan yang di bawah ini. Kalau misalnya dalam kurung, berarti dia dikalikan ke dalam. Oke. Contoh soal berikut. Ya. 2 akar 2 kali akar 3 kurang 2 akar 5. Oke. Nah, kita perlu kalikan kepalanya di dalam ya. Di 2 akar 2 kali akar 3, kalikan langsung. Ya. Kah, untuk perkalian tipsnya, kalau yang di dalam perkalian ya kamu kalikan yang di dalam perkaliannya aja. Jadi cukup kamu kalikan 2 akar 2 dikali akar 3. Nah, karena sesama akar, dia bisa kali. Ya, tapi nggak mungkin 2 kali akar 3 adalah 6. Enggak ya, tapi 2 kali akar 2 kali 3. Jadinya adalah, iya, akar 6. Berarti 2 akar 6. 2 akar 6 dikurang 2 akar 2 kali 2 akar 5. Nah, kalau dia ada koefisien juga, 2 akar 2 kali, ini dikurang pasti nanti ya, dikali 2 akar 5. Nah, kamu cukup kalikan aja 2 dengan 2-nya. Koefisien sama koefisiennya. Jadinya ada 4 akar 10. Berarti jawabannya adalah yang A. Jadi 4 akar 10. Nah, kemudian ada perkalian dua suku bentuk akar. Perkalian bentuk akar, yang pertama, bilangan bentuk akar dia memiliki sifat perkalian. Nah, sifat ini akan memudahkan kamu dalam melakukan operasi aljabar yang melibatkan bentuk akar. Nah, ini. Kalau dia perkaliannya ada dua atau lebih, maka ini dilakukan perkalian silang seperti ini. A kali C ditambah atau ditambah B kali C. Kemudian A kali B ditambah kurang ya, tergantung ditambah kurang, tergantung apakah dia plus atau minus. Gitu ya. Ditambah kurang kalau B kali C. Begitu pun juga kalau misalnya plus sama minus. Kalau plus sama minus, dia langsung seperti ini. Boleh dicatat dulu aja.
Oke, udah ya. Nah, sekarang saatnya kita lanjut nih. Soal-soalnya, 2 akar 3 dalam kurung ya, buka dalam kurung 2 akar 3 tambah akar 2 dikali dalam kurung akar 3 kurang 2 akar 5. Mau coba dikerjakan dulu? Oh, boleh. Boleh, silakan. Oke, udah. Oke, kita coba ya.
Nah, hasil dari 2 akar 3 tambah akar 2, ini kita kalikan. Jadi kita coba kali silang ya. Udah kan hasilnya? Ya. Berarti 2 akar 3 kali akar 3. Benar, 6. Kenapa? Jadi 2 akar 3 kali akar 3 kan sama dengan 2 kali akar 3 kali 3. Sama dengan 2 akar 9. Akar 9 adalah benar sekali. 2 kali 3, 6. Wah, pintar nih ya. Kemudian, iya, 2 kali akar 3 adalah 6. Ditambah akar 6. 6 tambah akar 6. Boleh. Kemudian yang ini lagi. 2 akar 3 kali dikurang 2 akar 5. Jadinya minus 4 akar 15. Nah, kemudian akar 2 dikurang dikali akar 5 tambah akar 10. Jadinya dia adalah 6 tambah akar 6 kurang kurang berapa? Kurang. Oh, sorry. Ini akar 2 ada 2 akar 10 ya. Dikurang 2 akar 10. 2 akar 10. Berarti 6 tambah akar 6 dikurang 2 akar 10 dikurang 4 akar 15. Jadi jawabannya yang D. Oke, kemudian 9 coba. Mhm. Udah? Oh, cepat banget. Coba sorry ya. 2 akar 3 kali 2 akar 3. 12, benar. Terus dikali 2 akar 3. Akar 2 kali ini ya ditambah 2 akar 6. 4. Lalu 2 akar 3 kali min akar 2 minus 2 akar 6. Benar. Terus akar 2 dikali akar 2 minus 2. Jadi dia adalah 12. Ya ini akar 2 akar 6 dikurang 2 akar 6. Ya 0. 12 dikurang 2 sama dengan 10. C. Hmm. Nah, kalau polanya kayak gini, ini kita anggap A, B, ini A, min B, ya kan? Ini sama semua kan bentuknya. Maka kalau gini, cara nyarinya adalah tinggal cara mudahnya ya. A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi kamu cukup 2 akar 3 kamu kuadratin dikurang akar 2 di kuadrat. Hasilnya pasti 10. Oke, lanjut ya.
kita masuk ke pembagian bentuk akar. Ya. Pembagian bentuk akar. Jadi bilangan bentuk akar itu memiliki sifat pembagian. Ya. Sifat ini akan memudahkan kamu nih dalam melakukan operasi aljabar yang melibatkan bentuk akar. Ya. Contoh, akar 6x per akar 3x. Nah, jadi dia adalah berapa? Kita tinggal hasil pembahasan yang seperti ini. Ini kan sama dengan akar 6x per 3x. Per 3x adalah 2. Pembagiannya adalah 2. Oke, paham ya? Kemudian ada namanya rasional bentuk akar. Nah, untuk merasionalkan bentuk akar ini, coba kamu tuliskan dulu nih beberapa bentuk cara merasionalkan akar berikut. 1 sampai 5. Udah ya? Oke. Jadi pertama, bagaimana cara merasionalkan bentuk akar? Bagaimana caranya merasionalkan pecahan dalam bentuk akar? Jadi, artinya adalah kita mengubah penyebut pecahannya dulu. Mengubah penyebut pecahan yang berbentuk akar menjadi bentuk rasional atau sederhana. Nah, kalau aku bilangnya sih nggak boleh ataupun sangat tidak dianjurkan untuk akar berada di bawah per. Misalnya 1/akar 3. Nah, jangan ya. Ini tidak boleh bentuk seperti ini. Maka kita langsung aja. Cara untuk merasionalkannya itu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bentuk akar yang sekawan dan penyebutnya. Nah, ini kan penyebutnya ya akar 3. Satu ini merupakan pembilangnya. Nanti kita sama-sama kalikan penyebutnya. Karena penyebutnya akar 3, berarti dia adalah akar 3 dikali per akar 3. Pembilangnya dikali dengan akar 3, penyebutnya juga akan dikali dengan akar 3. Maka dapatlah hasilnya adalah akar 3 per. Akar 3 kali akar 3, betul 3. Ya, atau akar 9. Benar. Jadi ini adalah bentuknya. Oke. Nah, kalau nomor 11 contoh ya. Lalu gini bentuknya gimana? Nah, ini kalau 3 tambah akar 2, maka kamu boleh menambahkan ini ya, dia sama mengkalikan juga dengan penyebut yang di bawah. Cuman bukan 3 tambah akar 2, tapi dia adalah 3 dikurang akar 2. Nah, bentuknya kalau dia plus jadi minus, minus jadi plus. Kalau dia 2 atau lebih. Jadi dia sama-sama dikali ya
dia adalah 2/3 tambah akar 2 dikali 3 kali 3 kurang akar 2 per 3 kurang akar 2. Nah, coba dulu. Boleh. Ya, kerjakan. Udah? Dikit lagi. Oke. Oke. Nah, nah, kita coba ya. Sini, 2/3 tambah akar 2. Terus kamu 3 kurang akar 2. Dikali ya, dikali 3 kurang akar. Nah, coba kalau kali kita kalikan. 2 kali 3, karena kan kurung ya. 2 kali 3, 6. 6 dikurang 2 akar per yang di bawah. 3 dikali 3. Hasilnya adalah 9. Kemudian akar 2 kali 3. Dia adalah tambah 3 akar. Lalu kemudian 3 akar 2 lalu tambah akar 2 kali akar 2. Ya, minus ya, minus 2. Nah, dia adalah 6 kurang 2 akar 2 per 9. Nah, ini 3 enggak, 3 akar 2 dikurang 3 akar 2 kan masih coret ya. 9 kurang 2, 7. Ada nggak jawabannya? Iya, jawabannya yang oke. Nah, sama ya. Dan ini aplikasi bentuk akar.
aplikasi bentuk akar itu tidak akan bisa digunakan aplikasinya ya. Diketahui panjang sebuah persegi panjang adalah 3 kali lebarnya. Jadi, dari soalnya akan diketahui persegi panjang, panjangnya itu adalah persegi ya. Sebuah panjang, diketahui panjang sebuah persegi, panjangnya adalah 3 kali lebarnya. 3 kali lebar. Nah, jika keliling persegi panjang tersebut adalah 48, maka panjang diagonal persegi panjang tersebut adalah, berarti kita coba cari ya, di sini ada kelilingnya 48. Oke, kamu tahu keliling, rumus keliling untuk menentukan keliling dari persegi panjang sama dengan 2P ditambah 2L, itu kan? Nah, kelilingnya ada 48. Ini 48 sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Boleh kita buat di sini adalah 24 sama dengan panjang tambah lebar. Ya. Maka panjang diagonal persegi panjang tersebut adalah, oke, kita udah dapat habis ini, ya kan, 24 panjang tambah lebar. Nah, dapat ini ya, 24 L. Nah, karena panjangnya tadi kan dia 3 kali lebar. Berarti ya 24 sama dengan 3L tambah L. Jadinya 24 sama dengan, iya, dia adalah 4L. Berarti L-nya 6. Berarti L-nya 6 cm. Berarti kalau L-nya 6 cm, panjangnya berapa? Panjangnya adalah 3 kali L. Yaitu 3 kali lebarnya. Lebarnya adalah 6. Berarti 3 kali 6, 18. Nah, sekarang kita mencari diagonalnya. Kita tahu di sininya adalah 6 ya. Lebarnya 6. Panjangnya 18. Berarti diagonalnya berapa? Kita cari nih. Ya, D kuadrat sama dengan P kuadrat tambah L kuadrat. Berarti mencari D sendiri adalah akar panjang kuadrat tambah lebar kuadrat. Nah, jadi akar 18 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Akar 18 itu kan 324 ditambah 36 ya. Jadinya akar 360. Nah, akar 360 itu ya kita buat pecah ini ya. Personalkan jadi akar 36 kali 10. Akar 36 adalah 6, jadi dia 6 akar 10. Bisa? Boleh. Catat 1 menit ya. Udah. Oke. Sekarang coba yang ini, 13.
Udah belum? Sedikit lagi ya. Oke, pertama ya. Pada bagian luar, salah satu sisi persegi dibuat segitiga sama sisi yang panjang sisinya X cm. Bukan bahwa luas seluruh bangun tersebut adalah seperempat X kuadrat atau dalam kurung adalah akar 4 tambah 3 akar 3 cm. Nah, bentuknya kayak gini. Kita anggap X, 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 ada yang L1, ada L2. Kan ini persegi sama di atasnya ada bentuk segitiga. Yang persegi kan dia S kali S alias S kuadrat. Ya. S kuadrat persegi. Nah, untuk T-nya, otomatis T-nya, kita belum nyari T-nya nih. Nah, karena kan dia setengah X, ini X. Berarti T-nya itu adalah akar. Kenapa akar? Karena pakai rumus persamaan Pythagoras. Ya, berarti kan dia ini sebenarnya X kuadrat sama dengan tinggi kuadrat tambah setengah X kuadrat. Kalau ditanya tingginya, berarti dia adalah X kuadrat kurang setengah X kuadrat akar. Nah, dapatlah dia sama dengan 3 per 4 X kuadrat. Alias, kalau kita selesaikan, ini kan dia akar 3 per akar 4 X kuadrat. Nah, akar dari X kuadrat adalah X, berarti dia adalah akar 3 per akar 2. Akar 3 per 2 X. Nah, untuk L2-nya itu adalah segitiga. Rumus segitiga apa? Rumus segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Maka dia setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengah kali alasnya berapa? Alasnya adalah berapa alas berarti? Alasnya itu X. X setengah kali X. Nah, tingginya itu adalah akar 3. Ini akar 3 per akar 2. Akar 3 per 2. Jadi akar adalah akar 3 per 4 X kuadrat. Nah, jadi luasnya itu menentukan luas persegi ditambah dengan luas segitiga. Itu adalah luas sama dengan L1 tambah L2. Jadi L1-nya itu sama dengan X kuadrat
ditambah akar 3/4. Akar 3/4. Nah, jadi akar 3/4 yaitu terus 1/4 X pangkat 2, ya kan? Karena ini kan luas ininya. Itu kan dia X kuadrat ditambah akar 3/4 X kuadrat. Nah, ini sama-sama disebut, kita sederhanakan penyebutnya. Ini 4/4 X kuadrat ditambah akar 3/4 X kuadrat. Jadi ini adalah 1/4 X kuadrat dalam kurung. Nah, ini kan bisa 4 kurang akar 3, kita sederhanakan. Jadi terbukti ya bahwa luas bangun seluruhnya itu adalah 1/4 X kuadrat dalam kurung 4 kurang akar 3. Boleh dicatat dulu. Oke. Nah, jadi ini ya rangkuman tips jitunya untuk bentuk umum akar, dan juga ada rangkuman tips jitunya untuk perkalian bentuk akar satu-satu, dan juga perkalian bentuk akar dua suku. Tuh. Jadi harus di make sure dulu ya. Ini kamu harus coba screenshot aja deh yang ini ya. Yang ini udah belum? Oke. Kalau ini rangkuman tips gitu yang ini. Kalau yang ini, oke. Nah, bentuk akar pangkat pecahan 7 kali ini. Oke, coba saya kasih tantangan kamu kalau ngerti soal ini. Bisa? Berapa hasilnya? Iya, jawabnya B. Wah, keren bet ya bisa ini. Nanti soal-soal yang agak sulit nanti bisa dikerjain sendiri ya, mandiri ya. Nah, itu dulu sih untuk hari ini. Terima kasih banget. Dan aku senang banget nih bisa ngajarin kamu. Dan kita mungkin ketemu lagi ya di sesi. So, terima kasih udah join dan jangan lupa untuk kamu ini ya rating ya.
terkait dengan performa aku ngajar dan sebagainya. Dan terima kasih Januar sudah hadir dan sampai jumpa. Ya, bye.